Hai brosis, welcome to Story of My Life. Kali ini rencananya kita mau pergi ke Tanah Lot dan mau menikmati sunset yang beautiful di Tanah Lot. Ikutin kita terus ya. Yeay, kita udah nyampe di Tanah Lot. Ini penampakan awal dari Tanah Lot. Sebelum kita masuk, di sini kita mau bayar tiket terlebih dahulu untuk 2 orang kayak gitu. Nah, kita udah selesai bayar. Ya, habis ini kita mau cari tempat parkir motor dulu nih bro sih. Habis itu gue mau belanja-belanja, shopping-shopping buat oleh-oleh. Dan sekedar informasi buat kalian, untuk biaya tiket sendiri untuk dewasa itu 20.000, anak-anak 15.000. Dan untuk parkirnya itu sepeda motor 2.000, mobil 5.000, dan bus itu 10.000 ya. Bro sis, tuh kucel sekali ya. Saya udah nyampe di Tanah Lot. Jadi masuknya itu sekitar 20 berapa? 20.000 per orang. Oke, belum termasuk parkir ya? Belum termasuk parkir. Ya. Penasaran seperti apa pantainya? Yuk, market job. Tapi anyway gue cuma nggak bawa baju salin, cuma kayak gini doang. Nah, gue mau belanja baju dulu. Murah banget, banyak cuma 20.000 celana. Bentar ya. Baju dulu buat renang. Kalau ada yang cocok. Kolor-koloran. Ini harga pas ya? Bisa ditawar lagi. Harga pas ya dulu murah. Itu dipakai Barong kan ini? Ya, Ini bagusan ini ya? celananya enggak. Celananya. Celananya kayak gimana? Enggak, pengen warna cerah gitu. Enggak. Ya udah deh. Dah gua mau pesen. Takutnya gua mau renang jadi gua belanja baju. 50. Siap bapaknya. Jadi harganya tuh 50.000 saja guys. Celana sama baju. Nah proses gue udah kelar belanja, akhirnya gue beli 3 baju barong dan celana juga buat oleh-oleh. Dan selain baju di sini juga ada tas, ukiran, lukisan, dan pajangan tentunya ya. Nah, sebelum kita masuk ke Tanah Lot, kita ambil karcis dulu kepada Pak Beli yang tampan itu ya. Aduh, gue udah gak sabar sih sebenarnya pengen lihat ombak di Tanah Lot kayak gimana, apa sama kayak di pantai gua. Nah, kita masuk ke sini, anjir mata gue udah kayak melotot gitu. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen segala diborong. Cuman kayak aduh, tahan-tahan dulu dah. Isi dompet gue udah hampir menipis nih di hari kedua gue di Bali. Padahal gue pengen banget enggak belanja kok gantungan kunci masuk gak. Ya soalnya gila harganya itu murah banget. Gue kira bakal kayak 100.000 ke atas, enggak dong, itu di bawah, kayak bisa jadi 50.000 ke bawah gitu. Dengan tas-tas yang lucu, imut gitu kan, yang kekinian banget lah pokoknya. Tapi kayak gue sedih banget, gue gak bisa milikin itu semua sayang. Akhirnya kita nyampe di pantai Tanah Lot. Anjir, gue gak tahu apa yang harus gue omongin, cuma gue langsung terkesima gitu melihat tugunya aja sama tukang ular di depan tuh tugu. Hati gue tuh langsung kayak bergejolak, berbaur sama ombak yang lagi tenang banget. Dan untungnya lagi nggak rame dong brosis. Nah bagi kalian yang mau datang ke Tanah Lot, usahakan itu sekitar jam 5 udah nyampe di sini. Jadi kalian tidak ketinggalan sunset yang beautiful banget di sini. Sumpah gue nggak bisa berkata-kata lagi. Cantik banget dong pantainya, gila. Kalian yang mau ke sini, lokasinya ada di Pedesaan Brabanan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Terletak di 11 km setelah kota Tabanan dan 30 km di sisi sebarat kota Denpasar ya. Ya sebelum kita jalan-jalan ke Tanah Lot, gue mau ngambil gemes dulu nih buat ganjar perut, lumayan lah daripada nggak ada cemilan lain kan ya gitu. Nah gue mau langsung jalan ke bawah sendiri karena temen gue katanya masih panas ya. Udah gue jalan sendiri akhirnya. Ya sekedar informasi buat kalian, bagi kalian yang nggak tahu spesial Tanah Lot, gue mau kasih tahu ke kalian nih. Jadi Tanah Lot ini berasal dari 2 kata, yaitu tanah yang ditafsirkan sebagai karang
karang tampak seperti gili atau pulau, lot atau kata lot yang berarti pulau kecil yang mengambang di laut. Berdasarkan kondisi lingkungan, struktur pura tanah lot dibangun di dataran karang teratur yang sudutnya hanya terdiri dari satu halaman polos sebagai jeroannya, seperti itu ya. Bagi kalian yang suka foto selfie atau pose-pose cantik di depan kamera tapi tidak mempunyai kamera bagus untuk ngejepret foto kalian, gak usah khawatir, di Tanah Lot ini udah ada kok fotografer keliling yang bisa ngejepret pose-pose cantik kalian gitu. Nah, jadi bagi yang suka foto-foto gak usah khawatir dong, masalah kalian sudah teratasi di sini. Nah, ngomong-ngomong, di sini juga bagi kalian yang lapar jauh-jauh dari kota mana terus belum makan, gak usah khawatir nih, kasih pilih di sini udah ada restoran yang menghadap langsung ke tepi pantai, yang mana kalian bisa menikmati makanan juga sambil menikmati suasana pantai Lot. Tempatnya itu ada di atas tebing ini nih. Ya, tepat sekali. Jadi di atas tebing-tebing itu banyak banget restoran yang berjejer nih brosis. Nih bocah apa ya, main-main air mulu. Emang dah kedemenan bocah kalau udah nyampe pantai kayak gitu ya. Tapi gue lagi bingung nih ngomong-ngomong, mau nyari tempat sepi gak ada orang, jadi gue bisa sepuasnya ngambil foto buat diri gue sendiri dan instastoryin diri gue sendiri gitu, biar gak ada orang yang lalu lalang di belakang gue, kan gak estetik ya gitu fotonya jadinya. Aduh, sumpah indah banget dah, gue gak tahu harus menggambarkan ini semuanya dengan gimana gitu. Cuman aduh, kayak nafas gue itu seketika berhenti untuk menikmati debur ombak Tanah Lot ini. Nah, gue udah dapet nih tempat sepinya itu. Semoga gak ada yang gondol gue ya. Lagi siapa yang mau gondol gue anjir. Saatnya kita berfoto-foto sambil menikmati deburan ombak yang menyeret pasir ke sini. Semoga gak ada nyiro. Betah gue di sini lama-lama anjir, bikin otak lu yang tadinya stres menjadi sangat ringan sekali. Terus pemandangannya yang bikin adem, sejuk. Di sini panas tapi adem. Wah, gila keburan ombak itu keren banget. Brosis, gue mau menikmatin pemandangannya dulu sebentar ya. Kota wisata kali ini mana indahnya pantai Lot. Kampung laut lagi surut. Nih kesempatan gue buat ngintip ikan-ikan yang lagi ada di bawah bebatuan besar ini brosis. Anyway, gue mau ngasih tahu kalian bahwasanya di sini tuh ada ular jinak yang katanya itu dipercaya sebagai makhluk yang dikeramatkan dan juga disucikan loh. Nah, sebelum masuk untuk melihat ular itu, ada kalanya kita harus mengasih uang dulu ya, seikhlasnya aja. Nah, ini bapaknya nih yang memegang ular itu. Buset kayak gue. Ini apa doa sini sampaikan permohonan, jadi foto lah temannya selalu foto untuk megang. Lu mau? Doa. Ya, sampaikan permohonan mohon selamat, sehat, panjang umur, murah rezeki. Ini badannya selalu yang kali ini kepalanya sudah saya pegang. Oh, jadi ular laut katanya bisa Bukan buat ular laut, ini penjaga pura Tanah Lot. oh, penjaga pura Tanah Lot katanya. Ya, Terus bekas ikat pinggang dulu legendanya ini ular ini dia bekas selendang. Selendangnya seorang pendeta dari Kediri, Jawa Timur yang bernama Daniel Yarate yang mendirikan itu pura Tanah Lotnya. Kalau ular laut lain warnanya agak biruan, hari ini di dadanya itu kuning gitu. Ular laut tapi ganas. Kalau ular laut ini bisa pegang ini tidak menggigit. nggak bisa, masih ada bisanya atau enggak? Kalau dia berbisa masih, ini tidak pernah menggigit dia. Ini kan dia lihat nih kepalanya saya pegang ini tidak menggigit dia tuh. Tapi aman ya. Aman. Silakan taruh tangannya di badanku, difoto entah sambil doa. Sambil doa. Sampaikan permohonannya, apa tujuannya. Tuh kalau masih kuliah, misalnya supaya cepat sukses, supaya cita-cita ke depan tercapai gitu. Ini emang tersisa 2 ekor apa? Banyak di sini sebenarnya, tapi kemarinnya tak tentu
Tiap hari itu udah tentu yang banyak di pura itu. Malam baru banyak sekitar pura itu dia keluar cari makan tuh. Nanti malam ini ke sana dia. Wah, ini penjaga pura Tanah Lot itu keluar ini. Ini ada ratu-ratu atau raja. Rajanya ada, rajanya sudah pakai mahkota jadi naga, ini ular ini sudah menyatu dengan Tuhan yang ada di Tanah Lot. Ada pantrangan-pantrangan gitu nggak Pak buat? Ada, kalau orang datang pulang nggak boleh. Terus kayak pakaian kan kalau di pantai selatan nggak boleh pakai Oh, baju. tidak ada pantangan itu sini. Cuman kayak orang datang bulan itu Cuma nggak ada ada. keluarga ada meninggal, itu nggak boleh. Oh. Selain itu ada lagi nggak pantangan-pantangan? Bebas ya. Kok bisa? Induk ular ini kan keturunannya ini. Serem Tidak ya? menggigit, ya, lihat nih kepala pegang gini ini tidak menggigit. Nggak berani. Cuman serem masih ada bisanya. Kalau niat lu baik, astungkara nggak akan diapa-apain. Orang ini kan ular, maksudnya kayak misalkan orang itu emang dari hatinya jahat, hatinya baik, dia bisa mengetahui nggak gitu Pak? Kalau dia tuh bisa tidak percaya dikeluarkan kata-kata itu di sini, kalau yang sudah lewat kejadiannya di jalan-jalan itu bisa kesurupan. Misalkan saya ini berdoa nih, tapi saya Iya. nggak, oh gimana? Bisa, kalau tidak megang berdoa bisa, kalau megang berdoa itu bisa gitu. Itu yang udah pernah nggak kejadian, maksudnya kayak Seperti kata tadi, kejadian sudah lewat tuh dia itu dibilang tidak percaya, dikeluarkan kata-kata itu di sini, itu yang berbahaya. oh apa deh? Kesurupan tuh sampai kesurupan tuh mengingatkan tuh harus minta maaf ke sana ke atas, bahwa saja melepas namanya orang Bali bilang. Oh, jadi emang nggak boleh sembarangan berucap. Ya di sini jangan sembarangan. Even dalam hati pun kayaknya nggak boleh gitu ya? Ya, Hmm. kalau sampai dikeluarkan itu kata-kata tidak percaya itu tuh yang berbahaya gitu. Orang sembahyang gitu, air selalu seperti gitu. Jadi lu pasti bisa ke sana. Kadang kan airnya pasang nih, kalau pasang tapi kita nggak bisa nyampe sini. Ini semuanya kena air dong. Lu nggak bisa ke sana kan? Tapi pas kayak ada odalan yang bisa pasti. Oh kayak gitu. Rata-rata pasti orang bisa sembahyang. Emang hari itu pas surut atau emang? Ya kebetulan hari dekat-dekat Purnamo Ilem itu Oh. kebetulan atau upacaranya hari itu. Tuh. Bener-bener kayak udah jinak ya? Sekolahan tuh banyak yang berhasil di sini, bukannya orang Bali aja berhasil. Teman-teman kita dari Jawa tuh banyak yang berhasil. Tapi kembali ke Tuhan tadi. Ya, sedikit sejarah tentang Tanah Lot. Jadi, menurut masyarakat setempat, ular yang berwarna hitam dan putih tersebut dipercaya sebagai penjaga candi dari pengaruh buruk dan benda milik dari dewa. Pura tersebut dibangun oleh Dang Hyang Mirarta yang berhasil menguatkan kepercayaan penduduk Bali tentang ajaran Hindu dan membangun Sat Kahiyang. Seperti itu sejarah singkat dari Tanah Lot ini. Indah banget ya suasana di Tanah Lot, sunsetnya apalagi bagi kalian yang punya pasangan sih enak ya gitu, bisa berduaan bercengkrama sambil memandangi sunset. Gue teman lagi so sad bro, sih so sad. Ya setelah gue ke Tanah Lot ini sumpah gue gak ada henti-hentinya mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah nyiptain ini semua. Sumpah ini indah banget, tau gak sih, sampai gue kayak berkaca-kaca nikmatin ini semua, kayak gak habis pikir gitu gue bisa ada di situ gitu loh. Bagi kalian yang mau kesini gampang banget ya, rute-rutenya dari Denpasar cuma berapa lama? 40 menit 40 kalau nggak menit ya, kalau nggak macet itu juga. Dan harga tiketnya 25.000 ya? Ya, 20.000 itu. 20.000 per 20.000 orang. plus kalau kalian bawa motor itu parkirnya 3.000. Oke, Iya. jadi untuk kita berdua ini dikenakan tarif 43.000. Worth it kok buat kalian. Oke. Ya, jadi terima kasih banget buat kalian yang udah nonton ini.
Nih penampakan terakhir Tanah Lot. Gue mau ucapin terima kasih banyak buat Tanah Lot karena udah membuat story di hidup gue yang sangat amat berkesan.